Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 447, Cincin Api Darah. Domain api darah runtuh dan Wu Ming merasa seperti sedang memikul gunung di punggungnya, bergerak selambat siput. Jian Wushuang melesat di udara, langsung menuju Wu Ming. Dia segera muncul di depan Wu Ming dan melancarkan pukulan. Wu Ming mengangkat kapak raksasanya dan dengan gila menangkisnya. Ledakan. Pukulan keras itu menjatuhkan kapak raksasa Wu Ming dan tinju Jian Wushuang terus melaju menuju kepala Wu Ming. Kepala Wu Ming hancur, yang langsung mengakibatkan kematiannya. Setelah membunuh Wu Ming, Jian Wushuang mengambil cincin interspasial dan cincin merahnya. Sambil memegang cincin merah tua itu, Jian Wushuang menggunakan setetes darahnya untuk mengikatnya. Saat berikutnya, dia merasakan aliran informasi mengalir deras ke dalam pikirannya. Oh, Jian Wushuang mengangkat alisnya. Sekarang dia mengerti mengapa cincin merah itu mampu menampilkan teknik alam. Cincin merah tua, yang disebut cincin api darah, bukanlah senjata ajaib karena bahan dan metode pemurnian yang digunakan untuk membuatnya sama. Namun, cincin itu berisi formasi. Formasi ini memungkinkan cincin api darah untuk mensimulasikan alam. Unik, kuat, bagus. Jian Wushuang tersenyum tipis. Hanya dengan satu pikiran, domain api darah tersapu keluar dan mulai bercampur dengan sungai darah yang tak terbatas, menyebabkan kekuatan sungai darah langsung meroket. Jalan menuju dunia bawah, alam 100 kali lipat, dan cincin api darah. Dengan kombinasi yang begitu kuat, aku khawatir bahkan para penguasa akan ditekan olehnya. Mata Jian Wushuang penuh dengan kegembiraan. Kekuatan bertarungnya telah meningkat lagi. Hanya karena keberuntunganlah Jian Wushuang bertemu Wu Ming dalam perjalanan ke rumah Gua Markis dan memperoleh cincin api darah. Dia meneruskan perjalanannya selama setengah hari sebelum akhirnya tiba di pintu masuk rumah gua. Di celah raksasa di tengah daerah tandus, dua gunung berdiri saling berhadapan. Di pegunungan, ada dua kamp yang dibangun sementara, di mana banyak ahli berkumpul. Di antara para ahli, yang terlemah berada di tahap 3. Banyak yang berada di puncak tahap 3 dan beberapa dari mereka bahkan menjadi penguasa. Kedatangan Jian Wushuang di perkemahan Markis Piaoxue menarik banyak perhatian. Apakah itu, Master Pendekar Pedang? Itu dia. Dia menghilang tepat setelah membunuh Deng Huo 2 tahun lalu. Sepertinya pendekar pedang akhirnya kembali hari ini. Di dalam tenda, Jian Wushuang menyapa Dewa Roh yang saat ini sedang bertugas. Sebagai salah satu dari 4 penguasa yang bertanggung jawab atas urusan perkemahan Markis Piaoxue, penguasa roh memegang status tinggi dan banyak penguasa harus mematuhinya. Pendekar, apakah kau baru saja mengembalikan rumah gua Markis Beimo? Penguasa roh memandang Jian Wushuang. Ya, Jian Wushuang mengangguk. Aku rasa kau pasti sudah banyak berubah sejak kau tinggal di sana selama lebih dari 2 tahun, kata Spirit Lord dengan nada menggoda, lalu melanjutkan dengan agak tegas, baiklah, jangan omong kosong lagi. Baguslah kau bisa tiba di sini tepat waktu. Aku akan menceritakan beberapa detail tentang rumah gua ini. Rumah gua yang terletak di bawah kita sungguh tidak biasa. Terlepas dari lapisan dalam, yang merupakan medan perang para penguasa, lapisan luar adalah labirin yang luas dan tak terbatas yang berisi banyak peluang. Para ahli dari kamp kami dan kamp Markis Chang Yue telah mencari di banyak area di lapisan luar selama beberapa hari terakhir ini. Namun, kami belum menjelajahinya secara menyeluruh. Kedua kamp telah bertarung berkali-kali untuk mendapatkan peluang dan harta karun, tetapi kami selalu dapat menang. Saya yakin kedatangan Anda akan semakin meningkatkan keunggulan kita. Lapisan luar, labirin. Jian Wushuang mengerutkan kening dan bertanya, Tuan Roh, apakah Anda memiliki peta rumah gua? Ya. Spirit Lord mengangguk dan melanjutkan, setiap 2 jam kami memperbarui peta sesuai dengan pencarian yang sedang berlangsung. Sampai sekarang, petanya masih belum lengkap, tetapi ada yang lebih baik daripada tidak sama sekali. Pada titik ini, Dewa Roh memberi Jian Wushuang sebuah peta. Setelah melihatnya sekilas, Jian Wushuang memahami informasi dasarnya. Baik lapisan dalam maupun lapisan luar adalah labirin. Dan itu adalah rumah besar. Jian Wushuang kagum melihatnya. Para ahli dari kedua kubu telah menjelajahi rumah gua itu setiap hari sejak ditemukan, tetapi mereka masih belum menjelajahinya sepenuhnya. Oleh karena itu, mudah dibayangkan betapa besarnya rumah gua itu. Kapan kamu akan masuk? Tanya Spirit Lord. Sekarang, kata Jian Wushuang. Hati-hati, tidak akan ada bahaya yang mengancammu selama keberuntunganmu tidak buruk, ucap Dewa Roh. Jian Wushuang mengangguk sambil memikirkan sebuah rencana. Jian Wushuang dengan cepat tiba di pintu masuk rumah gua dan langsung masuk tanpa ragu-ragu. Tak seorang pun tahu bahwa di dasar gua itu terdapat sebuah aula yang megah, dan tak seorang pun tahu tentang pilar batu kuno yang sangat besar yang berdiri di tengah aula itu. Seorang tetua kurus duduk bersila di aula, begitu tenangnya sehingga tampak seolah-olah dia sudah mati.
Begitu Jian Wushuang memasuki rumah gua, tetua kurus itu tiba-tiba mengangkat kepalanya, memperlihatkan sepasang mata yang tampak bersinar. Aura ini. Tuan muda, itu aura tuan muda. Siapa? Siapa yang datang ke sini? Raungan si tua kurus itu bergema di seluruh aula.